Halo para penikmat kultivasi ganda dimanapun kalian berada, semoga kalian semua baik-baik saja. Karena pada episode kali ini, kita akan melanjutkan kembali alur cerita manhwa Dewa Iblis Chu episode ke-41, di mana pada episode sebelumnya, Chu Xiu berhasil menyelamatkan Zulong yang disekap di ruang bawah tanah, sehingga Zulong pun langsung datang ke medan pertempuran untuk membantu Kim Mengdi yang sedang bertarung melawan Black Soul. Bagaimanakah pertarungan antara Black Soul yang harus melawan dua orang kultivator tingkat tinggi? Tanpa banyak berbasa-basi lagi, kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Cerita berlanjut. Karena merasa dirinya tidak akan mampu melawan Kim Mengdi yang mendapatkan bantuan dari Zulong, Black Soul pun langsung melarikan diri dan berniat untuk menyusun ulang rencananya. Tapi Kim Mengdi tidak akan membiarkan dia lolos begitu saja dan langsung mengeluarkan teknik pedang es 3 alam gaya ketiga miliknya, sehingga kristal es yang sangat tajam pun meluncur dengan kecepatan tinggi ke tempat Black Soul berada. Meskipun Black Soul sudah terbang menjauh secepat yang dia bisa, tapi kecepatan serangan Kim Mengdi bisa menjangkaunya dengan mudah, sehingga Black Soul pun terkena serangan teknik pedang es 3 alam milik Kim Mengdi yang membuat sekujur tubuhnya dengan cepat membeku dan pergerakannya pun terhenti. Sialan, Kim Mengdi, cepat lepaskan aku sekarang juga, ucap Black Soul dengan wajah yang terlihat sangat panik. Tentu saja, Zulong tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan langsung mengalirkan energi spiritual miliknya untuk melancarkan serangan penghabisan. Setelah pergerakan Black Soul berhasil dihentikan oleh Kim Mengdi, dia bilang, "Iblis bajingan, sudah saatnya kau untuk mati dan sesalilah semua perbuatan yang telah kau lakukan di neraka." Zulong pun langsung menusuk tubuh Black Soul dari belakang sambil tembus ke depan dan tidak bisa dihindari olehnya, sehingga darah Black Soul pun berceceran di mana-mana sambil berteriak kesakitan dengan sangat keras. Wadaw, nyeri anjir, nyeri. Dan Black Soul pun berhasil mereka kalahkan. Setelah itu, Zulong langsung menghempaskan tubuh Black Soul ke bawah dan berkata kepada Kim Mengdi, "Master Gunung Yunxia, pertarungan di sebelah sini sudah selesai. Ayo kita bergegas menuju ke tempat yang mulia Putra Suci Taisu berada untuk membantunya." Kim Mengdi menjawab, "Kau benar, izinkan aku melacak keberadaan Chu Xiu menggunakan teknik milikku untuk melihat situasi yang sedang terjadi di sana agar kita bisa mengambil tindakan yang tepat." Kim Mengdi pun langsung memusatkan energi spiritual miliknya agar bisa fokus melacak keberadaan Chu Xiu melalui energi spiritual Chu Xiu. Jadi Kim Mengdi bisa memunculkan cermin spiritual yang bisa menunjukkan tempat Chu Xiu berada. Dan dengan wajah yang terlihat sangat khawatir, Kim Mengdi berkata di dalam hatinya, "Murid pengkhianat itu masih berada di ranah Bianjing, sedangkan lawannya sudah berada di ranah Dasenjing. Aku khawatir kalau dia tidak bisa bertahan sebelum kami datang ke sana." Sementara itu di istana Pangeran Zenbei, terlihat sudah berkumpul banyak orang di sana. Selain mereka mencoba untuk melarikan diri dari panji kehancuran, mereka mendengar suara pertarungan yang sedang terjadi di dalam. "Qian Mian, kau jangan terus-terusan berlarian seperti itu. Aku jadi kesulitan untuk menghabisimu," ucap suara seseorang di dalam sana yang terdengar sampai keluar. Rupanya, suara yang keras itu adalah suara Chu Xiu yang sedang mengejar Qian Mian, di mana Qian Mian terlihat menjadi sangat tua akibat terlalu banyak menggunakan energi spiritual miliknya. Dan sambil terus berlari menghindari Chu Xiu yang sedang mengejarnya, dia berkata, "Bocah bajingan, menjauhlah dariku. Kenapa kau terus mengejarku? Jika kau tidak berhenti sekarang juga, aku akan melompat dari atas sini." Karena sudah terpojokan dan mengalami penyiksaan oleh Chu Xiu yang seharusnya lebih lemah dari dirinya, tapi Chu Xiu memiliki pengalaman dari kehidupan sebelumnya, sehingga Chu Xiu bisa menutupi perbedaan kekuatan di antara mereka berdua. Jadi Qian Mian memutuskan untuk melompat dari lantai 2 untuk bisa menyelamatkan diri dari Chu Xiu yang sedang mengejarnya. Tubuh Qian Mian pun jatuh dengan sangat keras dan menghantam lantai sampai hancur karena dia sudah kehabisan energi spiritual miliknya. Jadi sekarang Qian Mian seperti manusia biasa yang tidak memiliki energi spiritual. Orang-orang yang ada di sana pun terkejut melihatnya karena tiba-tiba saja ada seseorang yang terjatuh dari lantai 2. Mereka pun berkata, "Coba kalian lihat, bukankah dia adalah iblis Qian Mian? Kenapa dia ada di ibu kota?" Lalu orang-orang pun langsung menghampiri Qian Mian yang tergeletak di lantai. Mereka pun kembali berkata, "Bukankah iblis Qian Mian ini berada di ranah Dasenjing? Siapa sebenarnya orang yang telah menghajarnya sampai menjadi seperti ini? Pasti orang itu berada di puncak ranah Dasenjing atau di atasnya," ucap mereka yang belum menyadari keberadaan Chu Xiu yang sedang melayang di udara. Chu Xiu pun mendarat sejenak di atas genteng dan tidak langsung turun ke bawah agar orang-orang bisa melihat kegagahannya saat sedang memegang pedang besar miliknya. Akhirnya, mereka pun menyadari keberadaan Chu Xiu yang sedang berdiri di atas mereka
dan terlihat Chusyu yang sedang tersenyum sambil memegang pedang besar miliknya, di mana tubuh Chusyu terlihat proporsional yang dia dapatkan dengan melakukan latihan fisik yang sangat berat. Tentu saja, para wanita yang melihatnya pun langsung merasa birahi. Mereka berkata, "Hei, lihat, bukankah itu adalah Yang Mulia Putra Suci Taishu? Selain wajahnya yang tampan, ternyata dia memiliki tubuh yang sangat bagus." Pria di sebelahnya menambahkan, "Sepertinya Yang Mulia Putra Suci Taishu yang telah menghajar Qian Mian sampai seperti ini." Sementara itu, Kim Meng Di merasa sedikit kesal karena dia telah menyia-nyiakan energinya untuk mengkhawatirkan Chusyu. Dan sambil mengamati Chusyu dari cermin spiritual, Kim Meng Di berkata di dalam hatinya, "Cih, sia-sia saja aku mengkhawatirkan murid pengkhianat ini. Dia bisa mengungguli seseorang yang berada di ranah Dasenjing. Meskipun aku tidak mau mengakuinya, tapi dia memang layak memegang jabatan sebagai Putra Suci Taishu." Kembali lagi ke tempat Chusyu berada, di mana dia langsung meloncat ke bawah untuk menghabisi Qian Mian. Dan sambil memasang senyuman jahat di wajahnya, Chusyu berkata, "Qian Mian, aku akan mengakhiri penderitaanmu sekarang juga dengan mengirimmu ke neraka." Tentu saja Qian Mian pun merasa sangat ketakutan karena dia sekarang sudah tidak memiliki tenaga lagi untuk melawan maupun menghindar dari sana. Tapi sesaat sebelum Chusyu berhasil menebas Qian Mian, tiba-tiba saja muncul panji kehancuran di sana yang melindunginya, sehingga tebasan pedang Chusyu pun berhasil ditangkis dan terciptalah ledakan energi spiritual yang sangat besar di sana. Ternyata kau masih memiliki trik kecil seperti ini, ucap Chusyu dengan senyuman jahat di wajahnya. Saking kuatnya pancaran energi spiritual milik Chusyu yang beradu dengan panji kehancuran, membuat orang-orang yang ada di sana pun kesulitan untuk berdiri, dan salah seorang dari mereka berkata, "Kekuatannya sangat luar biasa sekali. Ini mengingatkanku kepada Kaisar Agung kuno, karena hanya dia yang bisa mengeluarkan kekuatan energi spiritual sebesar ini." Rupanya, kekuatan yang sangat besar itu berasal dari panji kehancuran, dan Chusyu pun berusaha untuk menghancurkannya sekuat tenaga. Dia bilang, "Jangan katakan kalau senjata roh sepertimu telah terkontaminasi energi spiritual milik Kaisar Iblis. Kenapa kau tidak panggil saja Kaisar Iblis yang asli untuk datang kemari? Karena aku Chusyu tidak akan tunduk kepada siapapun, dan tidak ada yang bisa membuat aku tunduk di dunia ini." Tentu saja, Qian Mian pun merasa sangat senang setelah Chusyu kesulitan untuk menghancurkan panji kehancuran yang sedang melindunginya. Dan dengan tubuh yang terlihat keriput akibat kehabisan energi spiritual, Qian Mian berkata, "Haha, Chusyu, aku akui metode bertarung yang kau miliki sangat luar biasa, tapi kau tidak akan bisa menghabisiku. Dengan perlindungan dari panji kehancuran ini, bahkan jika kalian semua menyatukan kekuatan, kalian tetap tidak akan bisa menghabisiku." Kemudian, tiba-tiba saja muncul Master Agung Taisuji di sana, dan juga terlihat formasi area serangan yang kuat di belakangnya yang membuat Qian Mian sangat terkejut melihatnya. Dan Master Agung Taisuji pun berkata, "Oh, baiklah kalau begitu. Kedatanganku kemari adalah untuk menghabisimu. Sekarang mari kita lihat apakah kau masih bisa bersikap sombong seperti itu lagi kepadaku." Semua orang pun tidak ada yang menyangka kalau Master Agung Taisuji yang merupakan pemimpin tertinggi wilayah Tanah Suci Taishu akan datang ke sana, di mana dengan kehadirannya saja sudah memberikan rasa aman kepada semua orang. Karena pada saat ini, Master Agung Taisuji adalah kultivator terkuat yang dimiliki umat manusia. Chusyu pun langsung tersenyum setelah melihat kedatangannya dan berkata di dalam hatinya, "Penatuamu sangat gercep sekali." Dia langsung membawa Master Agung Taisuji kemari setelah area yang memblokir seluruh ibu kota telah aku hancurkan. Sementara itu, wajah Qian Mian yang tadi terlihat sangat sombong setelah Chusyu kesulitan untuk menghancurkan panji kehancuran yang melindunginya, sekarang langsung berubah menjadi pucat. Karena dia merasa kalau dirinya tidak memiliki kesempatan untuk hidup setelah kedatangan Master Agung Taisuji ke sana. Tapi sebelum pertarungan kembali dilanjutkan, tiba-tiba saja terdengar suara seseorang yang cukup keras. Orang itu bilang, "Haha, Master Agung Taisuji, untuk apa orang besar sepertimu sampai repot-repot datang kemari hanya untuk mengurusi pecundang sepertinya?" Rupanya, suara itu milik Sun Gokong yang juga datang ke sana, dan dengan tubuh besarnya itu dia mendarat di atas bangunan, sehingga terdengar suara dentuman yang cukup keras yang membuat orang-orang yang ada di sekitar sana terkejut melihatnya. Mereka bilang, "Ini bohong kan? Kenapa pemimpin klan iblis tiba-tiba muncul di sini?" Temannya menjawab, "Kau tidak perlu sampai panik seperti itu. Bukankah di pihak kita ada Yang Mulia Putra Suci Taishu, dan bahkan Master Agung Taisuji pun ada di sini, jadi kita pasti akan baik-baik saja." Melihat kedatangan Sun Gokong ke sana, Master Agung Taisuji pun langsung mengalihkan pandangannya dan berkata, "Kera tengik, kalian dari klan iblis biasanya sangat berhati-hati dalam mengambil tindakan.
Tapi sekarang kalian malah datang ke dunia manusia dan mengorbankan para rakyatku yang tidak bersalah. Bisa-bisanya kau berkata kepadaku kalau aku hanya menindas yang lemah." Sun Gokong hanya tersenyum mendengarnya. Dia menjawab, "Aku akui kalau kami memang bersalah dalam hal ini. Tapi aku harap kau memberikan keringanan dengan melepaskan rubah ini untukku." Mendengar Sun Gokong yang datang ke sana untuk menyelamatkan Qian Mian, tentu saja Chu Xiu tidak bisa menerimanya begitu saja. Dia bilang, "Sun Gokong, meskipun kau adalah pemimpin klan iblis, tapi aku yang telah berhasil mengalahkan rubah busuk ini. Kau tidak bisa membawanya begitu saja karena aku, Chu Xiu, bukanlah seseorang yang melakukan sesuatu tanpa ada imbalannya. Jika kau memang ingin membawanya pergi dari sini, aku akan meminta cincin penyimpanan milik Qian Mian dan juga bunga teratai emas Luo Puo." Mendengar tuntutan dari Chu Xiu, wajah Sun Gokong pun langsung berubah karena apa yang diminta oleh Chu Xiu itu adalah bayaran yang terlalu mahal. Bocah manusia ini sangat pintar. Kalau hanya cincin penyimpanannya saja, aku bisa memberikannya meskipun itu cukup juga merugikan bagiku. Tapi dia juga meminta bunga teratai emas Luo Puo yang merupakan harta langka dunia. Aku juga sangat membutuhkan harta itu. Apakah dia berpikir kalau klan iblis kami ini kaya raya? Ucap Sun Gokong di dalam hatinya. Melihat Sun Gokong hanya diam saja setelah mendengar permintaan dari Chu Xiu, Master Agung Taisuji pun berkata kepadanya, "Kera tengik, jangan lupa kau juga masih berhutang 3 jenis harta langit dan bumi kepadaku." Sun Gokong menjawab, "Baiklah, aku menyetujuinya. Karena bunga teratai emas Luo Puo hanya tumbuh di hutan kabut purba, jadi akan sulit untuk mendapatkannya. Berikan aku waktu 3 hari, aku akan mengambilnya untukmu dan juga 3 jenis harta langit dan bumi yang aku janjikan sebelumnya." Setelah Sun Gokong menyetujui tuntutan dari pihak Tanah Suci Taisu, Master Agung Taisuji pun masih meminta satu hal lagi kepadanya. "Satu hal lagi, aku akan menyegel senjata iblis ini untuk 300 tahun ke depan agar aku bisa memberikan penjelasan kepada orang-orang yang sudah menjadi korban. Kera tengik, sekarang cepat bawa pergi rubah busuk itu dari sini dan jangan biarkan dia membuat masalah lagi di dunia manusia. Kalau tidak, aku sendiri yang akan melenyapkannya." Sun Gokong yang berada dalam posisi yang tidak bisa melakukan penawaran lagi, dia langsung mengangkat tubuh Qian Mian untuk dia bawa pergi dari sana dan berkata di dalam hatinya, "Rubah tidak berguna ini, dia telah menyebabkan aku kehilangan banyak hal. Tapi sekarang bukan waktunya untuk memikirkannya, karena lebih baik kami kembali dulu ke alam iblis dan menyusun rencana selanjutnya." Lalu Sun Gokong pun pergi dari sana sambil membawa Qian Mian di tangannya dan berkata, "Taisuji, ternyata kau adalah wanita yang sangat kejam karena tidak memberikan keringanan kepada kami. Sampai jumpa lagi 3 hari ke depan." Master Agung Taisuji pun hanya diam saja meskipun Sun Gokong mengumpat sebelum dia pergi dari sana, karena baginya tidak ada gunanya berbicara dengan klan iblis yang hanya mengandalkan kekuatan bertaruh. Setelah semua masalah berhasil diselesaikan, ibu kota Sangjing pun kembali menjadi damai, di mana orang-orang kembali beraktivitas seperti biasanya. Meskipun ada sebagian orang dari mereka yang masih merasa sedih setelah kehilangan anggota keluarga mereka yang tewas saat insiden pengorbanan darah yang dilakukan oleh Black Soul dan juga Qian Mian. Di dalam salah satu kedai minuman, orang-orang pun membicarakan tentang pertarungan yang terjadi pada siang hari. Mereka berkata, "Apakah kau tadi juga melihatnya? Saat Yang Mulia Putra Suci Taisu yang masih berada di ranah Bianjing, dia berhasil mengalahkan Qian Mian yang sudah berada di ranah Dasengjing. Sejak kejatuhan Kaisar kuno Taizhuzen 3000 tahun yang lalu, dunia manusia dipimpin oleh Master Agung Taizhuzi yang tidak terkalahkan. Sekarang pada 3000 tahun kemudian, muncul monster yang sangat kuat bernama Chu Xiu. Pasti pihak klan iblis dan manusia barbar akan sangat iri kepada kita." Temannya menjawab, "Chu Xiu mungkin adalah generasi berikutnya yang akan memimpin dunia manusia." Sementara Chu Xiu, dia hanya minum minumannya dengan santai dan tidak memperdulikan orang-orang yang sedang memujinya. Sementara itu di kedutaan besar Tanah Suci Taisu, Kim Beng Di sedang menyambut Hua Luo Fei yang tidak lain adalah Master Agung Taisuji yang sedang menyamar. Hua Luo Fei bertanya, "Meng Di, apakah kau tahu di mana muridmu Chu Xiu berada?" Kim Beng Di menjawab, "Palingan dia sedang nongkrong entah di mana. Apakah kau memiliki urusan dengannya? Aku bisa memanggilnya kembali ke sini jika kau mau." Tapi Hua Luo Fei malah langsung mengalihkan pembicaraan dan kembali berkata, "Bukankah kau sebelumnya bilang akan pergi untuk berlibur? Tapi siapa sangka, ternyata kau adalah seorang master yang melindungi muridnya diam-diam." Kim Beng Di pun langsung membatahnya. Dia bilang, "Jangan mengatakan omong kosong seperti itu. Aku hanya kebetulan lewat di sekitar sini. Lalu aku melihat anggota klan iblis yang melakukan pengorbanan darah
Jadi aku langsung turun tangan untuk menghentikannya. Hua Luofei pun langsung mengetahui bahwa Kim Eng Lee sedang berbohong karena dia pasti merasa malu untuk mengakuinya. Kalau kau berkata seperti itu, pasti yang kau katakan itu memang benar, ucap Hua Luofei sambil meminum minumannya. Kim Eng Lee pun bertanya kepada Hua Luofei, apakah dia akan segera kembali ke wilayah tanah suci Taisu setelah keadaan di ibu kota Sangjing kembali kondusif. Hua Luofei malah tersenyum mendengarnya. Dia bilang, tidak ada yang aku lakukan di wilayah tanah suci Taisu, jadi aku berencana untuk menetap dulu sebentar di sini. Tapi Kim Eng Lee tidak terlihat senang mendengarnya. Dia berkata dengan singkat, oh, gitu ya. Melihat Kim Eng Lee yang seperti merasa tidak senang, Hua Luofei bertanya, kenapa? Apa kau tidak ingin aku berada di sini? Kim Eng Lee pun menjawab sambil meneteskan keringat dingin di wajahnya. Bukan seperti itu. Tentu saja aku merasa senang jika kau bersedia untuk tinggal di sini. Tak lama kemudian, di saat mereka berdua sedang mengobrol, tiba-tiba saja datang Chusyu ke sana tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu, sehingga mereka berdua pun tampak terkejut melihatnya. Hua Luofei pun langsung berdiri setelah melihat Chusyu datang ke sana dan berkata, Chusyu, akhirnya kau kembali. Chusyu yang berpura-pura tidak tahu tentang kedatangan Master Agung Taisuji yang sedang menyamar sebagai Hua Luofei, dia bertanya, Kakak Hua, kenapa kau ada di ibu kota Sangjing ini? Lalu Chusyu pun langsung memegang tangan Hua Luofei yang membuat Kim Eng Lee terkejut melihatnya, dan Hua Luofei pun berkata, setelah beberapa waktu kita tidak bertemu, kau terlihat semakin kurus saja. Chusyu menjawab, itu hanya perasaanmu saja. Sebagai seorang junior yang baik, izinkan aku untuk mentraktirmu minum teh. Hua Luofei kembali berkata, jaga sikapmu karena mastermu sedang melihat kita. Sementara itu, Kim Eng Lee yang belum mengetahui hubungan di antara mereka berdua, dia berkata di dalam hatinya, ternyata mereka sudah saling mengenal. Sejak kapan mereka jadi seakrab ini? Lalu Chusyu pun juga mengajak Kim Eng Lee untuk ikut bersamanya. Dia bilang, Master, aku akan mengajak kakak Hua untuk minum teh. Apakah kau juga mau ikut bersama kami? Tapi Kim Eng Lee langsung menolaknya karena merasa sangat kesal. Dia bilang, kalian pergi saja berdua karena aku merasa terlalu lelah hari ini. Karena Kim Eng Lee menolak tawaran darinya, Chusyu bersama Hua Luofei pun langsung pergi dari sana. Dia berkata, baiklah kalau begitu, Master, selamat beristirahat. Tentu saja Kim Eng Lee pun terkejut karena Chusyu malah langsung pergi dan tidak memaksanya untuk ikut bersama mereka. Kim Eng Lee yang sepertinya sudah mengetahui kalau Hua Luofei adalah Master Agung Taisuji, tentu saja dia merasa sangat marah dan cemburu, lalu berkata di dalam hatinya, kau murid pengkhianat, berani sekali menggoda Master Agung Taisuji. Tapi wanita itu pun sama saja, dengan kecantikan yang dia miliki, dia bahkan tidak melepaskan muridku. Awas saja kau, aku tidak akan menemanimu untuk berkultivasi ganda di episode selanjutnya. Waktu nasib, sakit halanya pemirsa, nggak tepang deh di episode selanjutnya.